Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nur Fadilah dengan NPM 2023520012. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi tentang organisasi bisnis untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, langsung saja ke pembahasannya ya. Definisi organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah wadah yang didirikan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh laba. Organisasi bisnis juga disebut sebagai badan usaha, organisasi laba, ataupun organisasi niaga. Apa sih itu peran organisasi bisnis? Organisasi bisnis berperan penting dalam ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, serta mendorong inovasi dan teknologi. Selain itu, bisnis menyediakan barang dan jasa, menghasilkan pendapatan bagi pekerja serta pemiliknya, dan membayar pajak yang mendukung pembangunan negara. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk investasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, organisasi bisnis membantu membangun stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri organisasi bisnis. Yang pertama yaitu untuk tujuan ekonomi yang berfokus pada menghasilkan keuntungan. Yang kedua, struktur organisasi memiliki hierarki atau pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, sumber daya mengelola berbagai sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Yang keempat, keberlanjutan. Yang kelima, interaksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan partnership. Yang ketiga, perseroan terbatas PT. Yang keempat, koperasi. Dan yang kelima itu BUMN, badan usaha milik negara. Struktur organisasi bisnis. Struktur organisasi bisnis mengacu pada susunan dan hubungan kerja antara individu dalam suatu perusahaan. Nah, struktur ini mencerminkan tanggung jawab dan aliran komunikasi di dalam perusahaan. Berikut beberapa bentuk struktur organisasi bisnis, meliputi struktur fungsional, struktur divisional, struktur matriks, dan struktur jaringan. Dan ada juga tantangan dalam organisasi bisnis. Yang pertama pastinya persaingan pasar. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, sumber daya manusia. Dan yang kelima, regulasi dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada strategi peningkatan efektivitas organisasi bisnis. Yang pertama yaitu inovasi dan pengembangan produk. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Yang keempat, peningkatan layanan pelanggan. Dan yang kelima, manajemen keuangan yang efektif. Budaya organisasi dalam keberlanjutan bisnis. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar bagi perilaku individu dalam suatu perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dapat mendorong kinerja bisnis yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas karyawan. Ada pun juga beberapa elemen utama dalam budaya organisasi. Yang pertama yaitu nilai inti perusahaan, yang kedua norma dan etika kerja, yang ketiga komunikasi internal, yang keempat gaya kepemimpinan, dan yang kelima lingkungan kerja. Keenam, penguatan budaya organisasi. Yang ketujuh, ekspansi pasar. Yang kedelapan, kemitraan strategis. Dan 9, sistem manajemen yang efisien. Dan lalu yang terakhir ada yang ke-10, peningkatan branding dan marketing. Adapun dampak budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan loyalitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang ketiga, memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, indikator keberhasilan dalam organisasi bisnis dan berkelanjutannya. Indikator keberhasilan bisnis digunakan untuk mengukur pencapaian suatu organisasi. Beberapa indikator utama yang digunakan dalam menilai keberhasilan organisasi bisnis meliputi kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, produktivitas karyawan.
inovasi dan adaptasi, pangsa pasar, keberlanjutan bisnis, dan kepuasan karyawan. Indikator-indikator ini membantu manajemen dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Inovasi dalam meningkatkan daya saing organisasi bisnis. Inovasi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan daya saing organisasi bisnis. Beberapa strategi inovasi yang dapat diterapkan, yaitu antara lain riset dan pengembangan, digitalisasi produk dan layanan, kolaborasi dan kemitraan, personalisasi produk, automasi proses bisnis. Nah, lalu apa hubungan sistem informasi akuntansi dengan organisasi bisnis? Sistem informasi akuntansi atau yang bisa disingkat SIA merupakan komponen penting dalam organisasi bisnis yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan guna mendukung pengambilan keputusan. SIA ini membantu perusahaan dalam mengelola data keuangan dengan lebih efisien dan akurat sehingga meningkatkan efektivitas operasional bisnis. Manfaat utama SIA dalam organisasi bisnis yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan melalui data yang disajikan yang secara akurat. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. SIA ini membantu perusahaan dalam memenuhi standar akuntansi dan perpajakan. Yang keempat, meningkatkan keamanan data dengan sistem yang terintegrasi. Yang kelima, mempermudah pelaporan keuangan. Dampak sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, dapat peningkatan profitabilitas. Yang kedua, pengelolaan arus kas yang lebih baik. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat, perencanaan keuangan yang lebih akurat. Dan yang kelima, daya saing yang lebih tinggi. Lalu ada contoh organisasi bisnis yang sukses di Indonesia. Yang pertama yaitu ada PT Bank Sentral Asia Tbk, yaitu BCA, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan perbankan, mulai dari kredit hingga digital banking. Yang kedua itu ada PT Indofood Sukses Makmur, perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, dikenal dengan produk seperti Indomie, Popmie, dan lainnya. Yang ketiga itu ada PT Unilever Indonesia, perusahaan multinasional yang bergerak di industri barang konsumsi, termasuk produk kecantikan, makanan, dan kebersihan rumah tangga. Yang keempat itu ada PT Goto Gojek Tokopedia, perusahaan teknologi yang bergerak di bidang transportasi online, e-commerce, dan layanan keuangan digital. Yang kelima, PT Pertamina, badan usaha milik negara yang mengelola sektor energi dan migas di Indonesia. Yang keenam itu ada PT Telkom Indonesia, yaitu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan internet, telekomunikasi, dan data center. Yang ketujuh ada PT Garuda Indonesia, yaitu maskapai penerbangan nasional yang memiliki jaringan penerbangan domestik dan internasional. Dan yang terakhir itu yang kedelapan, PT Astra International, konglomerat bisnis yang memiliki lini usaha di berbagai sektor seperti otomotif, keuangan, alat berat, agribisnis, dan infrastruktur. Kesimpulan, organisasi bisnis memiliki berbagai bentuk dan struktur yang berperan penting dalam perekonomian. Dalam menghadapi tantangan bisnis, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat serta beradaptasi dengan digitalisasi. Kepemimpinannya efektif, budaya organisasi yang kuat, inovasi dan teknologi yang canggih merupakan faktor kunci dalam keberhasilan bisnis. Selain itu, penerapan sistem informasi akuntansi juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan bisnis. Implementasi SIA yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya.